mendengar dari Apri. Suasana jelas. Aku udah, hai Apri. Halo. Ya. Hai, tadi aku udah buka. Sekali lagi pengen mengucapkan selamat datang, selamat kembali ke Indonesia. Dan ingin mengucapkan selamat. Kita semua bangga banget sama kalian berdua. Pokoknya kebanggaan kita beyond words ya. Paling kalian udah mendengar ini dari yang kesekian juta kali gitu. We're so proud of you, both of you. Nah, tadi aku udah ngobrol sedikit sama Grace. Aku pengen mengulik cerita kalian di luar, masih bulu tangkis tapi di luar bulu tangkis. Grace udah jawab tadi yang paling berkesan selama di Tokyo ketika kalian bermain di Olimpik ini. Apa sih, let's say, apa makanannya, pertemanan kalian dengan atlet-atlet yang lain, atau hal-hal apa sih yang paling berkesan selama Olimpik ini, apalagi yang dilakukan mungkin baru sekali ini ya, suatu pertandingan ada di Olimpiade ini kan dengan susah payah ya, udah diundur 1 tahun gitu, terjadi di era pandemik seperti ini. Yang paling berkesan sekali buat kamu apa, Pri? Ya pertama kan Apri baru pertama ya main Olimpik. Terus tuh pada saat kita kan atlet village tuh Apri belum pernah rasain tuh atlet village tuh kayak apa ya, kayak gimana ya. Tapi udah kebayang pasti kan dengan semua negara dan berbeda berbeda cabang olahraga. Nah terus pas masuk di sana, gila itu kayak gila ini berkesan banget sih. Terus harus terus pertama kali ke dining hall itu kan kayak restoran itu kan semuanya kan barang-barang gitu tuh gede banget. Terus kayak makanannya juga itu benar-benar harus ngantri. Terus kayak semuanya itu dalam itu semuanya gitu. Terus baru kali itu si Apri ngerasain. Terus kayak tuker-tukeran pin. Kalian bisa memilih makanan atau kalian bisa request? Kan tukerin kakak. Biar ganti-gantian kan. Terus kamu bisa makan sushi juga? Kenapa? Apa Apri suka makan sushi juga? Suka makan sushi suka. Oke. Cuman kalian kan di dalam restorannya itu kan banyak pilihannya. Jadi kita tuh nggak hanya makan yang Japanese doang, itu banyak sih. Kayak gitu, kayak seru banget. Oke, I wonder ya, aku melihat kalian nih udah atlet hebat gitu. Terus kemudian di Olimpiade kalian masih sekelas kalian masih terkesima nggak sih lihat atlet-atlet yang lain gitu? Yang mungkin ada yang lewat depan kalian, atlet idola kalian di cabang olahraga lain. Pasti Apri belum ada yang Apri mau foto belum kesampaian tuh, Mbak. Iya, kemarin mau lihat ini Gasol itu loh, Paul Gasol yang pemain basket. Oh kan my god. Terus kayak lihat itu dia Kak. Terus kita tuh harus latihan kan. Iya Kak, kita nggak bisa. Sekiranya kalau Rezeki Apri pasti bakal foto. Taunya nggak foto-foto. Nggak ada. Nggak ketemu lagi. Udah lewat. Aku bilang, Pri udah kejar sana Pri kejar. Udah nggak bisa ngajar bus. Ya ampun. Oh my god. Kalau Grace? Kalau aku udah kemarin tuh udah nggak terlalu gimana banget sih Mbak, karena sebelumnya udah kan, jadi udah ketemu ya. Kalau misalnya ada pemain yang benar-benar aku admire banget, aku bakal dateng dan sapa. Kayak bakal datengin dan sapa. Ya, maksudnya kayak kasih tahu gitu loh, maksudnya dia inspired so many people including me, kayak gitu-gitulah. Dia gitu. Gitu nggak kesempet sih, sedih banget, parah. Mudah-mudahan masih banyak kesempatan ya. Ya, amin. Olimpiade, amin, semoga. Amin. Nah, aku mau nanya juga, mungkin ada pelajaran nggak kalian, let's say, selama ikut Olimpik ini mengenai solidaritas, kemudian juga sportivitas yang ditunjukkan oleh
teman-teman yang lain gitu, teman-teman dari negara yang lain mengenai solidaritas, kemudian sportivitas, kemudian ada isu-isu bahasa kah gitu. Terus aku juga pengen tanya, ada nggak sih rasial juga di sana? Boleh dijawab, siapa dulu? Iya, kalau masalah kayak persahabatan atau sportivitas di luar tuh kami memang kami kan sering tanding travel bareng ya Mbak ya. Jadi bahkan kalau boleh dibilang kami waktu belum zaman pandemi kami tuh lebih sering ketemu mereka dibanding ketemu teman-teman kami yang jadi hubungan itu memang terbangun dari situ Mbak, karena setiap kali kami travel kadang kami satu pesawat bareng, kadang satu bis bareng, kadang makan di mana, kadang dia ada makan, misalnya kita ke tempat restorannya penuh, terus ada dia misalnya teman dari Korea atau dari Cina, dari Thailand, dia ada tempat, bisa bilang sini aja duduk bareng kayak gitu. Hal-hal yang seperti itu tuh udah biasa, khususnya di bulu tangkis ya, karena kami kayak berpindah-pindah tempat tuh dan selalu bareng, jadi udah kayak temen gitu. Tapi pas besoknya mau main atau itu kayak nggak ada permusuhan gitu, ada cuma di lapangan doang ya, teriak-teriak, paling habis kelar main baru bilang bercanda-bercandain, lu teriak sorry ya sih, gitu, makanya gue bilang Iya. misalnya goda-godain gitulah, makanya diem-diem aja gue. Jadi kayak dia juga ngomong ya, yang apa? Yang atlet Cina teriak-teriak gitu ya, di komplain. gitu. Iya. Oke, Iya, sebenarnya kayak gitu sih. Enggak, sama sih, sama kayak Kak Gresi kan, kita kan satu, kalau setiap turnamen kan pasti kan mereka ada juga ya. Jadi kayak kita udah deket aja, kayak nyapa, terus kalau lagi pemanasan kayak bercanda-bercanda. Kalau udah di dalam Kadang kita lapangan suka tuh udah- latihan bareng kalau pemanasan bareng. Iya. Iya. Jadi kayak Iya, misalnya main kayak pemanasan sebelum ada program masing-masing di negaranya masing-masing. Itu tuh kita maksudnya di courtnya negara masing-masing ya, kita sering ini latihan bareng gitu, iseng gitu. Iya. Maksudnya latihan bareng tuh yang fun ya, yang fun, maksudnya jangan salah kata kadang, soalnya ya, maksudnya kayak main 3-3 gitu, main lucu-lucuan gitu-gitu gitu sih. Iya. Kalian sempat nggak sih menyaksikan pertandingan-pertandingan yang lain? Enggak Pertandingan enggak sih, sempet. enggak sempet. Nggak sempet Mbak. Dan nggak boleh kita pergi karena kan pandemi ini kita hanya boleh ke hall yang kita boleh, jadi nggak boleh masuk memang ke cabang lain. Oke. Nah, aku mau tanya, kalau kalian kan ya udah pasti bahwa you both are the best ya di bulu tangkis. Tapi kalian ada menyukai olahraga lain kah di luar bulu tangkis yang hobi, yang menjadi hobi selain bulu tangkis tentunya? Suka ini sih, biasa suka basket, tapi ya bola juga suka. Kan biasa kan kalau waktu pandemi kemarin kan main bola di asrama yang waktu pertama kali itu, yang 6 bulan kita sampai di asrama gitu. Jadi kayak seneng sih, main bola juga seneng sih. Senang bola ya? April mau jadi atlet bola, kalau nggak jadi Iya nih, habis main bulu tangkis nih mau jadi atlet bola. Cari gitu. Jadi aku sebelum Bercanda. bola, Aduh. kalau main bola kan nggak bisa sendirian, Pri. Artinya kamu mesti punya tim, nggak? Tim ya kan, iya. Iya, aku sama April nih suka main bola sama anak cowok. Oh my God, di mana? Di Platnas? Iya, di Platnas. Tapi kebanyakan sih lebih sering Apri. Iya. Iya. Kalau Grace suka di luar Aku bulu suka. tangkis apa? Ya, aku kalau olahraga aku suka bola, suka basket, suka tenis juga. Iya, terus apa ya? Aku suka musik, aku suka diving. Oh, that's Aku nice. ya. Kesukaannya kaget banget itu. Nah, oh ya, ada satu lagi nih. Apri sama Grace kan udah mendapatkan, ada banyak kopi gratis, ada banyak, pokoknya semuanya seumur hidup gitu ya.
Eh, aku akan menawarkan kalau kalian mau yoga gratis, aku bersedia. Baik, 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 Kak. Pokoknya kapan Apri sama Grace mau nyobain, Mbak, aku mau yoga. I'm just one call away. Yoga juga sama aku. Siap, siap. Yoga tuh, Oke. kalau yoga tuh bukannya harus lentur ya badannya ya? Justru nggak harus lentur. Justru yoga itu Apalagi saya kaku begini. kayaknya sih, maksud aku kayaknya setiap atlet itu kan pasti karena badannya stiff ya, karena mereka latihan tiap hari kan, pagi sore. Justru untuk men-stretching tulang dan otot diperlukanlah yoga. Makanya nanti aku mau kapanpun kalian merasa perlu stretching, Mbak, aku mau yoga, ayo gitu ya. Asik. Oke, Kak. Siap. Oke, Mbak, siap. Oke. Sekarang kita ngobrol ketika kalian udah datang ya. Kalian sekarang lagi di karantina. Mungkin ini saatnya kalian istirahat di karantina. Ngapain aja di karantina? Selama karantina kalian kegiatannya apa? Ya gini nih, Tahun ini makan drakor nggak? ada banyak tetap bedanya itu adalah kalau mungkin kemarin kalau kita habis pertandingan karantina masih bisa santai gitu, tapi sudah kemarin bisa juara olimpiade jadi jadwalnya tetap padat. Banyak Padat dan jelas ya, Kak. interview dan Zoom meeting dan live Instagram. Iya. Thank you. Gitu. Apri juga ngapain aja, Pri? Aduh, aku udah nggak tahu Mbak mau ngapain ini sampai mati jauh dah. Tapi untuk ya ada Zoom ya gitu-gitu. Tapi sebenarnya itu udah bosan banget sih, Kak. Mbak, Iya. udah. Kalian sempat ini Mau ngapain dong. lagi nih? Ketika kalian sampai di Indonesia, masuk karantina, terus udah apa? Makanan apa yang kalian pertama kali pesen? Makanan Indonesia. Padang. Ada yang Indonesia saya makan Padang ya, kemarin kita makan. Nasi Padang. Pertama tuh udah langsung nasi Padang aja itu pertama. Padahal itu udah pagi ya, Kak ya? Udah pagi Ya udah ya? jam ya jam 3. Serius? Enggak. Pagi habis lagi bungkus. Habisnya kita udah lapar juga sih, Mbak. Maksudnya kan udah pengen banget. Ya udah jadinya ya udahlah makan aja lah. Pengen banget. Oke. Nah, tadi kalau kita ngomongin makanan, sekarang siapa yang kalian paling kangenin dan ingin ketemu? Pacar, suami? Aduh. Ya, Setelah pasti kalian berhenti, keluarga. pertama yang kalian kangenin tuh siapa? Keluarga pasti, terutama keluarga di rumah. Terus teman-teman. Itu aja sih. Iya, keluarga, teman. Suami kalau nggak sama suami, ya kan? Ya teman, ya keluarga, teman-teman, terus juga sahabat-sahabat deket. Dan pasti kan orang-orang merayakan semuanya ya, jadi mereka juga kayak nggak sabar juga untuk nunggu di rumah gitu untuk merayakan gitu. Kangen nggak sama Platnas? Kangen sama Platnas. Ngobrol, Ya. aduh. Kangen, pasti kangen karena tapi ya karena itu tempat yang akan kita tuju lagi ya. Kita nggak bisa, karena sekarang tuh lebih kepengen ketemu keluarga. Ketemu keluarga, iya. Karena kan kayak ini kan juga berarti dan bermakna buat mereka kan waktu kita bisa di Olimpik gitu. Iya. Nah, masih terasa kan kemarin ini kan sempet aku baca, wah ini seperti mimpi gitu ya, kayaknya medali emas ini adalah it's like a dreams come true gitu. Kalian masih udah 1 minggu setelah menang nih, masih rasanya masih seperti mimpi atau
atau gimana? Jujur ya, jujur kalau kalau aku sih masih kayak experience sih, masih kayak nggak nyangka gitu. Kamu Ini nggak bener gak sih? netop-netop? Oh nggak sih, kalau itu nggak, cuma kayak suka ngomong sendiri, ini beneran gak sih gue gitu, beneran gak sih nih gue gitu. Jadi kayak kayak masih belum percaya banget sih. Lagi proses. Lagi proses. Lagi proses. This thing happen. Oke, selanjutnya what next nih? Maksudnya what your highest achievement ya? Apa achievement kalian yang apa yang masih kalian pengen raih lagi setelah medali emas Olimpiade? Ya pastinya kan kita juga ada apa namanya, ada pertandingan selanjutnya ya. Ya. Dan pasti ya kita mau terus menjaga performa ya, menjaga performa, terus kita terus menjaga komunikasi kita juga antara saya dan Kak Grace. Ya masih banyak lah yang mau untuk diraih gitu, yang ingin mau diraih itu masih banyak banget Mbak, bukan hanya ini aja gitu, masih banyak lagi gitu sih ya. Nggak tahu kalau Gimana, Grace? Ya kalau aku cuman gimana ya, selalu berpikirnya nggak jauh-jauh dulu. Mungkin tahun ini kita masih ada series yang lain dan ada kejuaraan dunia, ada World Tour, ada Sudirman, ada Uber Cup, banyak sekali yang memang pertandingan penting selain Olimpik ini yang memang ada jadi tanggung jawab kita juga gitu. Jadi kita ingin berprestasi maksimal lagi di sana, berjuang lagi gitu untuk bisa meraih yang terbaik di situ. Gitu. Oke. Kita lihat ya, kalau aku akan baca beberapa pertanyaan dari teman-teman followers yang udah masuk ke sini. Kalau ada pertanyaan buat Grace dan Apri boleh juga. Aku sambil lihat-lihat ya pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Kak Grace katanya jangan pensiun dulu. Oh enggak dong, memang ada rencana. Jangan pensiun dulu, semangat Korea Open-nya. Iya, Aku lagi mood banget nih ngomongnya. Biasanya dikit. Oh gitu ya, Pri? Biasanya kamu jarang ngomong, Pri. Ya kali. Jarang Oke. ngomong. Kage aja lah yang tahu itu. coba. Grace, aku mau tanya nih, Grace yang sebagai yang lebih senior tentunya dari Apri, udah berbagai macam mengikuti turnamen, berbagai macam dengan pasang surut prestasi, kemudian juga dengan pasangan yang ganti-ganti ya, gitu, maksudnya pasangan yang berbeda-beda gitu. Menurut Grace, faktor apa yang paling besar faktor yang paling besar menentukan keberhasilan atau kemenangan suatu pertandingan? Yang pertama memang jiwa, Mbak. Jiwa seorang pemenang dan seorang juara itu tidak bisa digantikan dengan apapun. Gini, walaupun kita punya bakat, tetapi kalau kita punya jiwa seorang pemenang dan kita punya jiwa seorang juara, itu rasanya sangat sulit untuk bisa jadi seorang juara. Karena jiwa seorang juara dan pemenang itu dia tuh bisa melewati limitnya. They can push their limit to the max, bahkan lebih daripada maksimal. Jadi dia bisa tahan rasa sakitnya, endure the pain, sehingga melewati proses dan melewati batas diri kemampuan maksimalnya itu yang kadang jiwa di situnya yang memang membedakan seorang juara dan bukan. Karena ya semua orang bisa main, maksudnya banyak orang kita punya banyak talenta, tetapi apakah kita punya jiwanya di situ untuk menerobos jadi seorang pemenang, itu
bisa dipilih, bisa sedikit, sangat sedikit sekali. Dan itu tergantung kita ya, tergantung kita. Itu bukan pilihan, tapi tergantung, itu bukan bukan takdir. No, itu pilihan kita untuk punya jiwa mau nggak diproses. Gitu. Oke, artinya jiwa itu kan it's mentality juga ya, Grace ya? Yeah, it's talk about more mentality dan teknik daripada talenta gitu. Nah, aku kebayang ya kalau jadi atlet dengan mentality itu kan tersirat ketika penonton itu melihat kalian, wah chemistry-nya luar biasa, terus ngelihat kalian sangat percaya diri, terus kalian you really like, you're enjoying the game so much gitu ya, kita lihat bahwa kalian sangat menikmati permainan gitu ya. Kalian bisa nggak tegang gitu. Apakah sebenarnya yang terjadi demikian gitu? Apa sebetulnya kalian tegang juga sih? Salam juga pasti. Kata tidak tegang kan kalian nggak tegang, kalian seperti tidak tegang. Tegang Pak, nggak mungkin nggak tegang. Kita tuh udah kayak pasti. drama gitu, nggak kelihatan aja. Apa yang terjadi di dalam batin kalian? Sebenarnya tegang, tapi kan kayak hatinya tuh bilang, ini gue punya partner kok, kayak ada KG kok, pasti ayo kalau komunikasi yang baik pasti bakal hilang kok ini, kayak jadi kita sebenarnya tuh keluarin hawanya tuh dari gitu juga sih, dari tegang itu. Jadi kayak kita teriak, kita apa kayak gitu, jadi jadinya pada akhirnya nggak berasa tegang itu. Sebenarnya mah tegang banget. Cuman nggak berasa ya, nggak kelihatan ya, nggak kelihatan. Kita ngeliatnya sih ini ya, kita ngeliatnya oh mereka sangat menikmati permainan gitu, dan mungkin ketegangan itu kayak kalian berdua tuh bisa saling menyemangati atau memberikan semangat dengan tatapan gitu ya, oh, ayo we can do it better gitu, walaupun nggak diucapkan gitu ya, tapi saling bisa mengisi ya itu tadi ya dengan chemistry yang kalian miliki gitu. Dan itu sih sebetulnya itu yang paling penting, dan juga mental petarung itu ya, kata Grace tadi ya, jiwanya. Aku membayangkan juga kalau misalnya kan kita juga harus melawan intimidasi, apalagi kalau kalian bermain dengan, misalnya enaknya gimana sih kalian tuh selama ini bermain di pandemi ini kan gak ada penonton, sebetulnya enakan ada penonton atau apa sih perbedaan secara mental ya? Kalian kalau ada penonton kan pasti ada sorak-sorai, apalagi kalau kalian misalnya let's say kalian nanti andai kata kalian di Jepang main melawan tuan rumah, main melawan pebulu tangkis dari Jepang contohnya gitu, atau kalian melawan Cina di final kemudian mainnya di Cina, ada intimidasi seperti itu ya, baik dari lawan main ataupun dari audiens. Nah kalau sekarang ini apa bedanya nggak ada audiens dan apa bedanya ada audiens? Bedanya ya Apri coba jawab. Kakak dulu. Bedanya apa, Pri? Enggak, bedanya memang apa namanya hawanya ya. Karena kan kalau seumpama rame itu kan pasti kayak sorak-sorakannya itu loh. Jadi kayak kita harus, contohnya kalau seumpama di Indonesia gitu kan. Di Indonesia kan itu kan rame banget kalau setiap pertandingan di Istora. Jadi itu memang apa namanya, sebenarnya sih jadi pendukung kita juga, kayak kita tuh lebih tambah gitu loh semangatnya. Tapi kadang-kadang tuh kalau kita nggak bisa ngontrol itu tuh kadang-kadang kita tuh lupa. Maksudnya kita tuh lupanya tuh mau fokus di lapangannya itu loh. Kadang-kadang seperti itu. Kalau menurut aku gitu. Kalau Grace gimana? Iya, memang perbedaannya seperti tadi Apri bilang, antara ada dari atmosfernya, tetapi sebagai saya melihat saya dan Apri ini mau bertanding di situasi mana aja kayaknya oke aja gitu loh. Maksudnya karena kami pernah bertanding lawan Cina di
di kejuaraan dunia lawan yang kemarin yang sama dengan supporter Cina juga, mereka benar-benar maksudnya crowdnya juga luar biasa. Pernah bertanding juga di ya seperti kemarin mungkin nggak ada penonton. Yang saya mungkin pengen iniin garis bawahi mungkin karena kami berdua itu pas masuk lapangan tuh kayak udah bodo amat gitu loh, kayak kak gue mau main, gue mau tanding, kayak spirit satu gitu, kayak udah yang lain the rest mau ada penonton mau enggak udahlah terserah gitu. Aku main datang masuk lapangan pengen cari poin sebanyak-banyaknya dan menang. Itu yang selalu yang saya lihat itu yang terjadi ke belakang, dan ini buat kita untuk nantinya. Jadi kita coba untuk pertahankan ya, mencapai itu lebih gampang dibanding mempertahankan. Jadi coba kita PR lagi buat kita nanti. Oke, kalau begitu, thank you so much, Apri, thank you so much, Grace. Terima kasih banyak kalian telah bergabung di IG Badminton Ina di PPSI ini, dan mudah-mudahan nanti sebetulnya masih banyak pertanyaan, kita masih pengen tanya. Ini banyak yang tanya juga, motivasi hidup, ini followers teman-teman pada nanya motivasi kalian apa. Kemudian mungkin satu terakhir deh, pesan-pesan Apri sama pesan-pesan Grace untuk teman-teman yang sekarang ini masih muda, sedang mencari jati diri dan punya mimpi yang besar. Pesan-pesannya apa buat mereka? Ya teruslah berjalan menggapai mimpi kalian, masih. Terus jangan lupa. Sama aku juga masih ingin meraih mimpi-mimpi yang lain. Masih kamu belum mentok ya, Apri ya, masih harus di press terus nih, nggak boleh kendor kan? Oke, siap. Iya, jadi pokoknya hantam terus, gaspol. Grace sama Grace. Iya, tetap pertama mungkin punya tujuan dulu, mau apa dulu, tapi memang belum ketemu tujuan itu, gali terus potensi yang ada. Teman-teman punya potensi apa, itu harus digali, harus dicari. Bukan hanya potensi itu nggak datang diam aja, bakat nggak datang dia aja, ternyata harus dicari gitu. Dicari suatu suka, nah baru create tujuan mau ngapain, tujuannya mau jadi apa. Jadi itu yang bikin kita semangat hidup terus gitu. Semangat semuanya. Semangat semuanya. Oke. Mungkin itu aja bincang-bincang kita kali ini. Nanti semoga kita bisa lanjutin lagi di Platnas. Sampai ketemu dengan Apri, sampai ketemu dengan Grace. Insya Allah kita ketemu lagi di Platnas ya. Sekali lagi terima kasih. Selamat kembali pulang ke Jakarta dengan sehat walafiat, dan salam buat keluarga semuanya kalau kalian nanti udah ketemu mereka. Sukses selalu dan sehat selalu. Selamat malam. Selamat malam. Sampai ketemu.